ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, sehingga dapat keimanan, keislaman, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sampai pagi hari ini di tahun 2020 tanpa halangan suatu apapun. Tentunya sholawat dan salam yang akan kita sampaikan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada tenaga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang berjalan di atas sunnah beliau. Semoga tentunya kita semua termasuk dalam Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari akhir. Amin Allahumma amin. Selamat pagi dan pagi ini yang berhormat yang kami banggakan. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di aula yang sangat indah ini. Alhamdulillah, terima kasih dulu. Untuk kegiatan pertama, materi 1 pagi ini akan diberikan materi yang tema konsep ekonomi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Nurbaya Umum. Semoga Bapak Ibu semua pagi hari ini sudah bersemangat mengikuti materi, bisa mendapatkan itu hanya yang membaca. Lalu biasanya akan mengajukan proposal, lalu dikatakan diterima pelaksanaannya di sini. Kemarin juga saya melakukan yang sama, cuma bedanya beberapa pada topiknya. Dan minggu kemarin saya ke satu malam, dan minggu pertama itu topiknya menulis perspektif. Jadi kesana beberapa dua tim juga. Nah, sehingga kalau di sini temanya ekonomi, di sana kemarin guru-guru itu minta kami itu diajarin dengan menulis yang ketika belajar online dulu. Jangan nanggung, apakah siswa kita lebih baca atau ikuti pembelajaran sambil itu handphonenya diaktifkan mengenai. Kenapa boleh nanggung? Saya punya satu bukan murid tetangga itu maunya setelah tamat SMP, jadi kan dia tamat SD masuk madrasah. 3 tahun dia ikuti online, dia diterima masuk SMK negeri, tidak mau sekolah offline. Ini sungguh-sungguh terjadi, dan tetangga saya dapat ke rumah di antara orang lain begitu lihat papan nama SMK negeri 1 sehingga dia meminta begitu. Ketika saya cek untuk sekolah itu benar pindah dari negeri masukkan ke SMK Muhammadiyah sehingga itu benar sama. Sekarang jadi kenapa homeschooling, tapi yang kemarin bisa digunakan menjadi saya mungkin bisa berasa sampai begini mungkin memang teman-teman yang terbiasa masih bisa, tapi sudah tersinggung ini jadi hari ini saya bisa menjadi satu soal yang satu ya itu 3 jadi ini itu 3 1 3-nya itu yang rendah. Jadi kalau ada 5 soal yang kayak begini memang hanya bisa dijawab 1, kemudian yang rendah itu soal. Kemudian Bapak Ibu kita lihat yang sebelumnya kita membaca matematika sains itu angkanya membaca kita 74,5. Kemudian yang bawahnya matematika sudah bagus ya, 81, kemudian saya kita ada di angka 65. Nah, data ini Bapak Ibu disini 99% itu 1, kemudian 1%-nya yang bisa menjawab soal nomor 4 dan 6 atau soal teks. Makanya tadi saya awal itu kira-kira Bapak Ibu pernah menganalisis untuk soal yang Bapak Ibu yang digunakan itu harus nanti berapa yang bisa dikuasai oleh peserta didik. Itu
mana? Mengapa perlu pembelajaran mendalam menjadi komunikasi? Jadi, melengkapi pendekatan pembelajaran menggunakan karakteristik praktek pedagog. Fokusnya membantu pada praktek di kelas. Fokusnya itu. Hari Minggu di kurikulum 2013, pendekatan mendalam apa Ibu? Saya pikir ada berapa langkah? Nah, nanti kita bandingkan. Di sini maunya apa? Ya. Kalau yang 5 itu apa saja? Maunya ini anak saya. Ayo, kita ya Bapak Ibu. Yang pertama ya. Komunikasi yang mau disampaikan, nanti kita lihat di sini itu mau kemana. Bisa kita lihat teman-teman. Nah ini masuk. Nah ini definisinya dulu. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang akan menyiapkan. Ingat, sudah dulu latihan fokus dengan menunjukkan pada penciptaan suasana belajar dan proses berkesenjangan. Jadi itu jadi fokus ya Bapak Ibu, hidup berkesadaran, bermakna, kemudian membedakan melalui pola pikir yang saya pikir itu kita mengamati, mengajarkan. Berikutnya adalah membedakan melalui pola pikir atau pola hati, pola rasa dan pola raga secara holistik dan terpadu. Makanya nanti akan muncul prinsip pembelajaran dengan pendekatan berikutnya. Memuliakan apa sih itu? Dalam penyampaiannya, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dan mempertimbangkan potensi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini agak berkorelasi dengan pendekatan berbasis budaya atau pendekatan psikologi kulturalis, di mana guru diminta untuk peserta didik memberikan potensi. Saya beri contoh Bapak Ibu ada satu sekolah, tapi SD di Sleman yang saya sebutkan. Begitu anak SD di situ mendaftar di situ, anaknya itu dites. Ditesnya itu bukan satu, kesadaran. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh jika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu memanipulasi diri. Intinya itu Bapak Ibu, anak didik kita itu tahu bahwa saya ini butuh. Bapak Ibu sendiri sekolahnya mungkin coba menjadi sekolah swasta. Mendidik anaknya orang yang tidak mau sekolah dan terpaksa sekolah. Bisa-bisa Bapak Ibu bisa kayak itu presentasi itu kan anaknya tidak diterima dengan anak di situ, tapi Bapak Ibu diminta untuk ekstra bekerja supaya anak-anak itu punya kesadaran ini. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Nanti ada contohnya itu. Nah setelah dia sadar bahwa dia butuh itu, kemudian yang dilakukan itu memiliki nilai guna atau tidak, yang nanti harapan mereka bisa diimplementasikan setelah mereka tidak lagi statusnya sebagai pelajar. Jadi memiliki kesadaran apa itu, karena itu guru menerangkan itu. Jadi kita tadi praktik pedagogisnya. Lalu sesudah itu mereka menyadari bahwa olahraga, olah rasa, olah hati, itu
Dari sini munculnya, Bapak Ibu, kenapa Pak Menteri Pendidikan itu mengatakan kita geser secara planning sekarang kita coba kolaborasi yang real tapi sederhana, tidak muluk-muluk maunya gitu. Tapi kita lihat nanti, sehingga tadi di awal benar-benar mengatakan saya kok pikir apa ya, pikir begini karena apa? Yang ganti presiden, yang ganti lagi yang dimana siapa? Bukan presiden, guru yang bingung. Guru sendiri saat ini sampai dengan era, maka mereka pernah lihat ada anak kecil dalam suku orang itu itu protes anak yang itu. Nah ini Bapak Ibu, nah ini mulai kita kerangka pembelajarannya. Nah Bapak Ibu ya, ini bagian paling luas itu praktik pedagogis lingkungan belajar pemanfaatan digital. Nah ini disini sudah agak lumayan meskipun di beberapa tempat lain. Kemudian kemitraan pembelajaran yang kuning akan memahami, yang tengah akan mengerti, yang kedua aplikasi. Nah sekarang lalu dia ingat-ingat yang kemarin saintifik. Ada 3 komponen yang ada di sini, kemudian ada juga di saintifik. Ada kan begitu, refleksi ada, kan misalnya memahami ada. Nah yang dalamnya itu berkesadaran membedakan dari makna. Intinya tapi ya keimanan dan ketakwaan dari Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, mengapa ini menjadi fokus kita, karena semakin hari rasa kita memiliki identitas kebangsaan itu semakin berubah. Mengapa itu informasi menurut kita dengan cepat kita itu pindah kita ikuti itu. Nah berikutnya adanya kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, pengalaman khusus. Intinya itu yang dikembangkan dalam pembelajaran ekonomi. Nah, Bapak Ibu, 8 dimensi lulusan, keimanannya, kewarganegaraannya, pengalaman kritis, kreativitas tadi yang ada di lingkaran kulit, kolaborasi. Saya fokus pada kolaborasi. Hampir tidak ada sesuatu sekarang yang bisa eksis tanpa bekerja sama, tanpa bekerja. Apalagi di aspek pendidikan dan ekonomi, ya ada. Maka dibutuhkan keinginan untuk membangun kerjasama dengan siapapun sepanjang itu memenuhi persyaratan yang ditetapkan bersama. Berikutnya kemandirian, ini juga nanti kesehatan komunikasi. Nah ini prinsipnya. Nah, 1. Berkesadaran, 2. Bermakna, 3. Membedakan. Ini tadi yang saya katakan muncul icon, atau kalau sudah lebih mengikuti teknologi itu pembelajaran yang menggunakan game edukatif. Kalau pengembangan sekarang banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dilakukan, bahkan mahasiswa menulis skripsi juga tidak ini. Berikutnya pengalaman belajar. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level PM, pengetahuan esensial lain. Tapi lihat Bapak Ibu, karena yang membedakan dengan yang lain itu adanya di taksonomi yang dianut. Selama ini kita taksonominya apa Bapak Ibu? Belum, tapi juga walaupun saya pernah membantu mengajukan proposal penelitian terkait dengan taksonomi Solo
bertolak dianggap jadul ya. Padahal saya mempelajari itu di tahun ketika saya masih mahasiswa Solo nanti yang ada di sini. Nah ini pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Ini kira-kira Bapak Ibu kalau di taksonomi dulu, pengetahuan esensial itu panjang seberapa? Atau pengetahuan aplikatif biasanya adanya dengan kata kerja operasional. Itu biasanya di seberapa? Tahu? Nah, sebagai kita cocokkan begitu dengan data yang ditayangkan di awal tadi bahwa kemampuan misalkan kita mengerjakan secara yang sulit atau hal yang penting itu hanya 1 dari 3 soal yang sebelumnya. Karena apa? Biasa kita itu memberikan latihan soal atau kegiatan berpikir kritis kepada peserta didik kita yang banyak apa Bapak Ibu? Hafal, kemudian di atasnya paham, di atasnya lagi berarti sampai analisis atau identifikasi. Bapak Ibu, jarang kita tuh komunikasi silakan diselesaikan, dan itu sampai di perguruan tinggi gitu. Ketika ada kasus masih sering nah, lalu pengetahuan mendalam, Bapak Ibu bisa lihat warna-warna itu warna dia titiknya itu memahami, itu pengetahuan esensial, memahami. Kemudian mengaplikasi itu pendalaman pengetahuan. Nanti di pembelajaran itu kita kenalkan konsep lalu praktek. Praktek ini yang membawa kebenaran. Nah, itu sudah. Berikutnya adalah regulasi diri, mendeteksi, biasanya kalau saya itu selalu menggunakan deteksi itu jendela Johari. Dapat teorinya di dalam diri kita itu ada 4 jendela yang masing-masing itu berfungsi. Menanyakan apakah saya sudah paham. Kalau saya mengatakan diri saya sudah paham, apakah pemahaman saya sama dengan pemahaman guru saya? Kalau guru saya mengatakan saya sudah paham, apakah benar saya seperti yang dikatakan oleh guru saya? Tapi yang paling penting ini regulasi diri, membiasakan kita tuh untuk paham diri kita. Ini yang agak sulit banget. Karena dalam pendekatan kontekstual, jadi apa yang ada, misalnya di dalam kontekstual itu kan Bapak Ibu yang ngajar matematika itu mau mengajarkan rumus mencari luas dalam prinsip pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, dan nggak usah cari hal-hal di luar itu. Di dalam kelas ada meja, anak didik kita beritahu rumusnya, prakteknya langsung pada mencari luas meja yang ada di dalam kelas. Nah, di sini juga kita diberi kesempatan untuk mengeksplor itu, baik yang ada di sekeliling kita maupun yang memang sengaja didesain oleh guru. Kemudian konteksnya, ini kita perlunya untuk apa? Kegiatan itu apa? Itu kita guru yang betul-betul harus paham betul. Ini kegiatan dilakukan untuk apa? Pengetahuan pada fase ini terjadi beliau tuh selalu punya channel YouTube yang memang khusus beliau gunakan untuk namanya kalau saya tidak salah pembelajaran sepanjang hayat. Sudah pensiun, itu sekarang dipakai umurnya kalau tidak salah sekarang 73. Jadi panggil lagi ke Jakarta ngurusi ini. Jadi saya dapat ilmunya juga dari beliau. Kemudian refleksi, proses di mana peserta didik mulai memahami pengetahuan esensial, aplikatif, dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, atau istilahnya ini adalah stimulasi proses berpikir peserta didik. Ini caranya gimana?
Ini misalnya Bapak Ibu mengajar biologi, asumsi kita daun itu kan selalu hijau. Tapi kalau ada daun ini, pertanyaannya, apakah daun ini tidak memiliki zat klorofil? Untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks. Nah, ini contoh, Bapak Ibu, ini yang kaitannya dengan literasi. Karena kita beranggapan bahwa kosakata tidak ada kaitannya dengan kemampuan membaca atau kemampuan berkomunikasi, padahal itu kunci. Artinya apa? Guru bahasa Indonesia ketika mengajarkan keterampilan membaca, kalau ada soal yang sulit dipahami, itu jangan hanya soalnya itu yang kita perhatikan. Adakah di dalam soal itu ada diksi yang digunakan belum familiar di telinga anak-anak kita. Saya beberapa tahun membantu hampir 25 tahun itu menjadi reviewer soal ujian nasional SD. Biasanya tolaku mengaplikasi. Nanti kalau yang di penulisan modul itu fokusnya gimana menulis modul supaya mereka paham aplikasi dan seterusnya itu. Oke. Nah, memperluas atau mengembangkan konsep pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkan ke situasi baru. Tadi saya katakan menggunakan skemata dan metakognisi. Ya, itu salah satunya. Jadi apa yang kita miliki di sini, contoh sederhana Bapak Ibu. Di dalam itu untuk proses kreatif, semua kita menggunakan browser. Awalnya proses apa sih Bapak Ibu? Biasanya itu bahkan pertamanya nggak browser. Untuk menautkan ya, kayak ini jatuhnya macam-macam dari kayu, besi, dari aluminium, dari macam-macam. Itu sebenarnya tidak. Kita mencoba melihat. Mulai suka sekali tidak beli, tapi kalau melihat gelang yang dijual itu luar biasa. Pernah kita mikir tuh, ini apa harusnya itu macam-macam. Orang mencoba untuk itu. Pinginnya kita tuh akan begitu dulu. Oke. Kemudian itu dengan pengalaman lain, tapi sangat penting. Kadang Bapak Ibu, kita selalu menilai diri kita tuh lebih dari orang lain. Ya, merasa diri kita minta tapi orang lain membaca kita belum tentu sama dengan kita membaca diri kita. Makanya tadi belum bahas sebelum itu ada jendela-jendela. Ya, kita kadang-kadang padahal ketika kita berhadapan dengan orang lain, saya Bapak Ibu sudah 61 tahun gitu ya, jadi dosen 35 tahun itu ketemu dengan dosen muda yang pintar IT, pintar aplikasi ini itu. Saya katakan saya kurang dalam hal itu. Kalau saya belajar, saya bantu, saya begini. Karena saya sadar era saya itu bukan makanan sehari-hari. Itu Bapak Ibu. Dulu jangankan mencari informasi dengan cepat, cari literatur yang ditetapkan oleh dosen, punyanya dosennya cuma satu, kita disuruh cari buku ini. Buku ini cuma sama dosen. Saya suka marah itu dulu. Dosen itu buku satu itu dikempit. Kemudian muncul taksonomi yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia muncul taksonomi khusus membaca karena menganggap taksonomi belum tidak bisa atau belum mengcover bagaimana cara menguji kemampuan baca. Muncul taksonomi Barat, taksonomi Radel, kemudian 82 ini muncul taksonomi Solo. Apa yang dilakukan? Bapak itu bisa lihat ya, itu kompetensinya ada pre-struktural, unistruktural, multistruktural, relasional, struktural. Ini ada komponen-komponennya. Nanti saya coba ubah ini dalam bagian Indonesianya. Nanti filenya saya berikan belakangan, Bapak Ibu bisa membukanya nanti di Google Drive yang nanti diberikan oleh Oke, menghargai, memuliakan, kemudian menghormati dan mempertimbangkan potensi dari masing-masing siswa atau peserta didik yang kita ajar. Terima kasih, materi 1 sudah selesai.
tadi Bunda Siti Nurbaya juga membuka diskusi terbuka, barangkali ada dari Bapak Ibu mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau hal yang ingin didiskusikan, bisa menghubungi Bu Ari ataupun Pak Romo. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf apabila pada materi 1 ada tutur kata ataupun perilaku dari kami yang kurang berkenan, dan dibuat hati maaf. Semangat belajar untuk Bapak Ibu semua dan kami juga belajar bersama. Mari kita masuk ke materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.